ternyata muncul melalui pernyataannya Pak Teddy, Sekretaris Kabinet, bahwa Presiden memimpin rapat terbatas untuk mempersiapkan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi bila mana perang itu benar-benar terjadi dan berkelanjutan. Kesepakatan gencatan senjata udah tidak ada lagi saling merudal dan membalas rudal lagi, tapi kan realnya ada ya, dan itu kemungkinannya kalau itu terjadi dan Israel menganggap ada serangan rudal dari Iran ke Tel Aviv, terus dibalas lagi, Iran mau tidak mau menutup Selat Hormuz. Nah, padahal itu jalur vital untuk distribusi minyak. Hai sahabat Kompas TV, balik lagi di Istana dan Presiden bareng saya Friska Clarissa dan Mas Suhartono, wartawan senior di Istana Kepresidenan. Apa kabar Mas Har? Baik, Mbak Friska. Kita kabarnya baik, tapi juga deg-degan ngelihat gimana perang Iran dan Israel yang eskalasinya terus meningkat. Meskipun ada potensi deeskalasi dengan katanya gencatan senjata, tapi kan kita nggak tahu ya sampai mana. Betul. Nah, sekarang kita akan ngobrolin soal bagaimana update-nya Israel versus Iran, termasuk apa aja sih antisipasinya dari Presiden Prabowo Subianto menghadapi kondisi ini, dan soal gencatan senjata gimana update-nya. Kita akan bahas nih Mas Har. Pertama, dari yang dekat dulu aja, dari soal Indonesia. Pak Prabowo kan waktu ke Singapura sudah bilang, menekankan bahwa kita harus mendorong ke upaya damai. Gitu pula saat ada di Rusia, di SPIF, di Saint Petersburg International Economic Forum. Nah, gimana kalau kita lihat juga sepulang dari kunjungannya ke luar negeri, ada rapat khusus bahkan di Hambalang. Apa aja update soal ini, Mas? Ya, memang kan informasi terbaru ada gencatan ya, ada gencatan senjata di sana. Di sini sih ada apa tidak gencatan senjata, kita tetap tenang aja. Tapi memang berdampak buat kita. Maka itulah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin setelah pulang dari kunjungan ke Singapura, Praha, dan Rusia. Istirahat di Hambalang, dan siang Senin kemarin mengundang rapat terbatas bidang politik dan keamanan. Kan itu hadir selain Pak Budi Gunawan ya, Menko Polkam dan jajarannya, ada Kapolri, ada Panglima, lalu ada menteri-menteri terkait ya di bidang politik dan juga keamanan. Ya, itu kan membahas ya. Nah, memang dari cerita teman-teman itu ternyata nggak ada konferensi pers, padahal itu penting banget gitu ya. Kita pikirkan ada keluar pernyataan resmi gitu. Apa hasil dari rapat tertutup itu gitu ya, Mas? Karena di sana saling rudal-merudal, di sini kita was-was gitu ya. Nah, ternyata kan muncul melalui pernyataannya Pak Teddy, Sekretaris Kabinet, bahwa Presiden memimpin rapat terbatas untuk mempersiapkan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi bila mana perang itu benar-benar terjadi dan berkelanjutan, hingga akan menimbulkan berbagai dampak ekonomi, sosial, politik, bahkan keamanan ya. Nah, jadi menurut Pak Teddy, Pak Presiden memutuskan apa yang harus kita siapkan, kesiapsiagaan kita menghadapi bila mana terjadi turbulensi sosial, politik, ekonomi akibat perang. Jadi sebetulnya itu, Mbak. Apa yang bisa kita siap-siagakan? Misalnya dari sisi ekonomi, yang paling dekat kan harga minyak pasti ini diprediksi meroket. Kalau kita lihat dengan penutupan Selat Hormuz yang disampaikan Iran, kalau misalnya ini macam-macam lagi, Amerika macam-macam ditutup nih Selat Hormuz. Padahal kan itu pelintasan untuk minyak bumi. Itu juga lah kenapa Eropa ketar-ketir ya, Mas Har? Harusnya dengan kesepakatan gencatan senjata udah tidak ada lagi saling merudal dan membalas rudal lagi gitu ya. Tapi kan realnya ada ya, dan itu kemungkinannya kalau itu terjadi dan Israel menganggap ada serangan rudal dari Iran ke Tel Aviv, nah terus dibalas lagi, Iran mau tidak mau menutup Selat Hormuz. Nah, padahal itu jalur vital untuk distribusi minyak ya dari Timur Tengah ke sejumlah negara. Nah, kalau Selat Hormuz ditutup, harga minyak mentah yang sekarang mendekati 80
dolar per barel, itu bisa meningkat sampai 120-an sampai 130 dolar per barel. Dan itu dampaknya buat kita, mau nggak mau APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara, terutama untuk subsidi BBM akan meningkat. Karena harga minyaknya kan bertambah ya, jadi subsidinya akan meningkat juga. Itu. Terus juga rupiah. Nilai tukar rupiah dan indeks harga saham yang juga sudah turun dari kemarin bakal ambruk lagi. Dan dia akan bisa terjadi malah bisa terjun bebas gitu ya. Dan akhirnya disuspend. Dan itu jangan sampai terjadi lagi. Seberapa khawatir Istana dengan kondisi ini? Ya, dengan kondisi seperti ini pastilah. Ini akan membuat pekerjaan dan proses pemantauan yang dilakukan oleh Presiden di Istana akan semakin sibuk. Sementara kan saya dengar juga jadwal minggu depan tuh mau ke Cepu, mau ke Banyuwangi, lalu ada mau kunjungan Perdana Menteri Malaysia, bahkan Presiden mau juga ke Arab Saudi loh Mbak, nanti awal Juli Arab Saudi, terus juga mau ke beberapa negara lain ya, tanggal 1 sampai 10 Juli loh Mbak itu. Nah jadi yang harusnya menjadi tugas rutin Presiden mau tidak mau, Istana harus lebih kerja keras untuk memantau dan mengantisipasi bila mana terjadi perang berkelanjutan dan dampak-dampaknya. Terutama kan ya tadi ekonomi, politik juga harus dijaga, sosial politiknya gitu ya. Munculnya fanatisme yang bisa berpotensi membuka ruang keamanan, konflik di dalam juga itu. Itu yang harus diantisipasi, termasuk juga kan kalau selain kita mengantisipasi dampak segi ekonomi, sosial, politik dari dampak peta geopolitik sekarang, juga sebenarnya kan kita itu punya semangat, kita tuh punya amanat di konstitusi, Undang-Undang Dasar tahun 45, kita harus turut serta dalam perdamaian dunia. Tapi seberapa bisa Indonesia berjuang untuk ke sana gitu di tengah kondisi yang sulit, karena kan Mas Hari kita betul, memang dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, linia keempat kan kita memang tujuan bernegara adalah ikut menciptakan perdamaian dunia gitu ya. Dan itu sudah dilakukan dari zaman Bung Karno dengan mengirim pasukan perdamaian sampai saat ini. Nah, dengan dasar itu kita Presiden meskipun kemarin sempat ada spekulasi ya, kan beliau diundang juga ke Kanada G7, tapi nggak datang. Presiden memilih ke Rusia, ke Saint Petersburg Forum, ya kan. Nah, berbeda kan itu hadir, kalau di Kanada kan Amerika dan negara-negara Barat. Kita diundang juga sebagai peninjau saja, tapi di sana kan nuansa sejumlah negara yang mendukung Israel kuat. Jadi kunjungan ke Rusia jadi menimbulkan spekulasi jangan-jangan nih mendukung Rusia, Blok Timur, bloknya Rusia ya, ada Iran. Tapi kan Presiden menyatakan Indonesia tetap netral karena kita berpegang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan kita sebagai negara non-blok yang tidak berpihak kepada negara manapun juga. Nah, kaitannya dengan itu sebetulnya kemarin juga harapannya bila mana dari hasil pertemuan itu ya, rapat terbatas, misalnya Menlu diundang menyatakan kita akan berjuang juga di PBB untuk ikut mengajukan solusi-solusi yang terbaik untuk meredakan perdamaian di Iran versus Israel itu. Nah, tapi kan mungkin dilakukan ya diam-diam, tapi secara terbuka tuh tidak gitu ya. Padahal berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar itu, kita bisa melakukan ikut berbicara di PBB untuk menekan misalnya PBB untuk menghentikan peperangan gitu ya. Nah, tapi itu kan kembali lagi kepada kita ya, kepada kemauan politik kita dan juga diplomasi serta memang kan banyak juga orang bertanya emang Indonesia bisa apa gitu ya. Sebelum kita masuk ke Indonesia bisa apa, termasuk juga kita mendorong lewat PBB,
yang harus diselamatkan saat ini adalah warga negara Indonesia yang ada di Iran maupun di Israel. Apresiasi karena setidaknya 97 WNI yang ada di Iran ini sedang dipulangkan bertahap ya, meskipun yang sudah datang pada Selasa 24 Juni adalah gelombang pertama dari yang diangkut menggunakan dievakuasi menggunakan Turkish Airlines. Masih ada 2 gelombang yang tertahan di Qatar ya Mas, tapi seenggaknya kan ini sudah menjadi upaya yang kita apresiasi dari Kementerian Luar Negeri. Betul, ya. Betul. Jadi sudah kembali ya. Jadi masih tinggal 2 kloter lagi ya yang di Dubai ya. Iya, betul yang di Qatar. Karena di Dubai itu kan memang pesawatnya juga masih mempertimbangkan untuk terbang atau tidak ya, karena kekhawatiran ada serangan-serangan yang nyasar gitu ya. Belum lagi masih ada yang di Azerbaijan. Dari total 386 warga negara Indonesia, ada yang mau dievakuasi sebagian, bertahap lah ya ini ya. Bahkan ada yang nggak mau ya katanya. Iya, betul. Tetap bertahan ya. Padahal kan memang sulit banget loh dalam kondisi kalau misalnya zaman Pak SBY waktu konflik politik internal di Mesir, itu kita kan bisa melalui itu ya, ratusan mahasiswa dan pelajar Indonesia bisa melalui kota Teheran untuk masuk ke pesawat bandara. Nah ini kan lingkup udara ya, yang bisa saja terjadi ada rudal kemana-mana, jadi tidak ada yang berani. Jadi memang harus jalur darat, harus keluar dari Teheran. Dan dia harus masuk ke Baku ya, Baku ibu kotanya Azerbaijan itu. Nah dari sana ada yang pakai pesawat terbang juga, bahkan ada yang dari Jeddah ya, akan diterbangkan ke sana itu. Nah jadi memang salah satu yang memang harus dijaga adalah warga negara Indonesia itu. Kita harus memberikan keselamatan ya, kepada jaminan keamanan pada mereka, karena kan memang harusnya negara melindungi satu pun orang Indonesia ada di luar negeri yang terancam, dia harus dijaga. Nah apalagi ini 386 warga negara Indonesia ya, jadi itu cukup besar ya. Nah jadi memang proses evakuasi sedang berjalan. Kita harapkan kalau nggak salah pada Kamis mendatang ya, diharapkan sudah selesai ya melalui beberapa tahapan penerbangan ya. Ya kita harapkan juga yang di Dubai bisa segera kembali gitu ya, bisa terbang dan sampai di Jakarta seperti saudara-saudaranya yang hari ini sudah tiba. Kira-kira saat kita taping ini Selasa 24 Juni sudah tiba sebagian di antaranya. Ya kita harapkan proses pemulangan dalam beberapa tahap ini bisa berjalan baik, karena memang nyawa warga negara Indonesia itu betul-betul jadi concern negara ya Mas ya, concern pemerintah Indonesia. Dan itu yang memang ditegaskan oleh Presiden ya, waktu kunjungan di Rusia itu langsung menyatakan, memerintahkan Pak Sugiono Menlu untuk membuat rancangan kontingensi dan evakuasi. Dan tahapan itu sudah dijalankan hingga tahapan pertama sudah kembali ke Jakarta dengan selamat. Kita harapkan sisanya juga segera kembali, karena memang kita punya hubungan negara yang baik dengan berbagai negara ya. Karena kuncinya itu, sehingga kita bisa melakukan diplomasi, lobby ke negara tetangga ya, ikut membantu. Kalau dilihat kan Azerbaijan kan juga negara kecil ya yang nah tapi kita tetap harus membina hubungan dengan baik, sehingga bila mana terjadi hal-hal seperti ini kita dengan mudah dan lebih cepat dan cepatlah untuk melakukan penyelamatan dan menghindari resiko-risiko dari itu. Dan jalur komunikasi juga disampaikan oleh beberapa WNI yang saya wawancara juga di Iran, itu sangat baik dari Kementerian Luar Negeri. Saat ada serangan dari Israel ke Iran, itu langsung diberitahukan harus apa, jika evakuasi kemana, yaitu memang info yang dibutuhkan. Dan langkah cepat dari
tim Kemlu lewat Iya. KBRI ya Mas? Betul, kan dasarnya juga seingat saya kan Presiden Jokowi juga pernah datang ke Iran ya. Iya, iya. Terus Presiden Iran juga datang ke Indonesia, Indonesia. kan waktu itu ya. Jadi memang kedekatan kita ya, meskipun waktu itu isu politiknya tinggi sekali bahwa Iran melakukan perkayasaan nuklir ya, itu Iya. yang membuat cemas sejumlah negara-negara besar. Nah, tapi dengan peran Indonesia yang punya hubungan baik secara bilateral maupun multilateral dengan beberapa negara, Mas Har, tapi kayaknya untuk mewujudkan perdamaian negara yang berkonflik, apalagi setelah Amerika Serikat campur tangan, Ya, betul. diajukan ke PBB, kayaknya sampai sekarang nggak ada tuh peran PBB yang signifikan terhadap penyelesaian konflik ini, selain misalnya mengutuk, oke lah kalau mengutuk kan semua negara juga sama. Biasa ya. Iya, tapi peran aktifnya juga sulit ya kalau misalnya Iya, sudah turun tangan negara Yang saya adidaya. ikuti memang Sekjen PBB ya Guterres itu hanya meminta aja, tapi Dewan Keamanannya juga tidak berdaya. Oh, ya. Amerika di situ punya veto. Karena kan Amerika salah satu negara dari 5 negara besar itu ya yang mempunyai hak prerogatif ya untuk menentukan, meskipun negara-negara minta A, tapi salah satu dari 5 negara itu mengeluarkan hak prerogatifnya. Selesai. Udah nggak bisa berdaya Mandek seperti lagi. Gaza kan berkali-kali juga begitu. Minta gencatan seperti itu. senjata nggak Jadi bisa-bisa nggak aja. bisa efektif PBB itu. Makanya kalau melihat zaman dulu kan Bung Karno merasa tidak efektif ini keluar Perserikatan dari sana Bangsa-Bangsa. untuk menegaskan sikap presiden waktu itu. Kan boleh dibilang hanya satu-satunya mungkin ya. Jadi ada beberapa negara yang berani keluar dari PBB hanya Indonesia. Apakah perlu di era Indonesia Bung begitu Karno. sekarang? Ya, kalau Indonesia ingin benar-benar menjalankan amanat alinea keempat pembukaan Undang Dasar 45 bahwa di muka bumi di dunia ini tidak boleh lagi ada kolonialisme atau penindasan, ada kejahatan. Ya, Indonesia harus betul-betul konkret masuk Iya. ke dalam, Mbak, melalui Iya. PBB ya. Misalnya kan kita punya juga duta besar Indonesia di PBB Iya, yang betul. bisa berjuang untuk itu. Tapi sampai saat ini Iya. kayaknya belum ada pemberitaan-pemberitaan yang dunia juga kelihatannya malah jangan-jangan terkesima dengan rudal-rudalnya. Iya, kayak menahan diri untuk kemana. Rusia pun juga kan tidak terang-terangan mendukung Iya. Iran ya, meskipun Menlu Iran terakhir berkunjung ke Rusia meminta bantuan, tapi tidak secara terang-terangan seperti Amerika membela sekutunya, proksinya Iya. Israel. Betul, memang ini contohnya kan kemarin ketika Ukraina dan Rusia berperang juga kan, ya meskipun ada bantuan diam-diam ya dari Amerika ataupun dari Eropa gitu ya, tapi tidak menimbulkan ini gitu ya, Iya. negara-negara lain ikut campur gitu ya, saling akhirnya blok Rusia dan blok Eropa ikut campur. Nah ini juga kita harapkan sih perang Israel dengan Iran ya, Amerika sebaiknya jangan ikut gitu ya, menahan diri, biarlah ini dilokalisir di sana. Iya. Seperti dulu juga kan kita pernah juga perang Teluk ya, Iran Iya. Irak ya, Iya. tapi tidak melibatkan negara-negara Besar. Timur Tengah untuk mendukung salah satunya. Dan kalau bicara kondisinya sekarang, bagaimana kita melihat perjalanan Indonesia ya dari zaman Bung Karno sampai Pak Prabowo. Bung Karno tadi kan sudah sempat disinggung bahwa berani keluar dari PBB deh kalau dianggap bahwa kok nggak ada dampak besarnya begitu. Iya, Nah, betul. bagaimana lagi cerita-cerita dari zaman mungkin Bung Karno sedikit sampai yang sekarang? tadi saya singgung mengenai Indonesia bisa apa ya? Iya. Ya Indonesia dengan dasar itu sebetulnya bisa melakukan apapun juga gitu ya. Presiden misalnya untuk bersikap hadir tampil gitu ya, untuk menunjukkan langsung presiden menyatakan minta dihentikan itu dan mendesak PBB melakukan langkah paling konkret gitu ya. Nah, begitu juga Menlu. Tapi itu kan sebatas apa yang disampaikan oleh Pak Seskap ya, bahwa kita juga mendukung untuk solusi damai di sana tanpa ada langkah konkret, Mbak, untuk itu. Nah, kalau menjelaskan langkah-langkah dari dulu, langkah presiden ya, pertama Presiden Soekarno ya.
Soekarno itu kan memang orang yang sosok itu ya, pemersatu bangsa dia ya. Iya. Meskipun orangnya meledak begitu ya, tapi kan gagasannya dia betul-betul seorang pemimpin yang punya karismatik. Seperti yang tadi saya bilang, dia kalau prinsipnya dia ada yang tidak dia terima, dia berani keluar Iya. dari PBB. Karena ketika itu Malaysia akan dimerdekakan oleh Inggris. Nah, Ya. ini yang dianggap Bung Karno adalah bentuk kolonialisme baru yang ada di dekat Indonesia, sehingga dia menolak dan mencanangkan untuk mengganyang Malaysia waktu itu. Nah, tapi PBB kan diam saja. PBB malah menerima Malaysia sebagai negara baru, anggota baru di sana, dan Bung Karno menegaskan sikapnya menarik keluar. Nah, memang sikap Bung Karno itu, sosoknya itu memang begitu ya Mbak ya. Iya. Dia bisa waktu itu masih adanya kolonialisme, dia galang negara-negara Asia Afrika, dia bikin konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok di sana. Dan sikap itu dia tunjukkan juga ketika memerdekakan Aljazair ya. Iya. Bung Karno diam-diam mengirim pasukan senjata loh untuk kemerdekaan Aljazair. Nah, jadi ada juga nih yang bilang nih, kalau sekarang presidennya model Bung Karno, mungkin dia akan maju mendukung Iran, begitu barangkali gitu ya, karena sikap dia yang anti kepada Penjajahan begitu ya? penjajahan kolonialisme Israel ya, yang dengan gerakan Zionisme itu. Nah, mungkin seperti itu zaman Bung Karno itu, dia sosok yang keras, tapi dia juga tidak bisa berani menyatakan perang juga loh Mbak waktu itu kan. Irian Barat masih dikuasai, diduduki oleh Belanda. Akhirnya dengan Trikomando dia berupaya merebut kembali, dan sampai akhirnya diteruskan di eranya Pak Harto, ada penentuan pendapat rakyat. Nah, mereka akhirnya memutuskan kembali menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Nah, di era Pak Harto juga, dia juga sebagai pemimpin juga dia datang langsung ketika terjadi konflik politik ya di Bosnia Herzegovina ya. Kan Presiden Soeharto datang ke sana, meskipun waktu itu diingatkan untuk menggunakan baju anti peluru ya. Tapi dia nggak mau pakai, dia tetap ke sana. Dan di sana memastikan selain keselamatan warga negara Indonesia yang ada di Bosnia, juga dia ikut mencari jalan solusi perdamaian, begitu. Nah, terus di eranya Pak Habibie, ya boleh dibilang 1 tahun lebih itu praktis kan berkutat untuk masalah transisi pemerintahan di dalam negeri ya, reformasi, dan beliau kan justru akhirnya Timur yang sebetulnya menjadi bagian Indonesia akhirnya melalui jajak pendapat akhirnya lepas dan memerdekakan diri sekarang itu. Dan sikap Pak Habibie itu memang sikap yang boleh satu sisi dibilang adalah demokratis gitu ya, tapi pada akhirnya kan melalui sidang istimewa MPR di-impeach, dan beliau akhirnya harus turun dan digelar pemilihan umum ya waktu itu. Dan di eranya Pak Gus Dur juga di awal pemerintahan justru akan mencoba mencari jalan damai antara Palestina dan Israel. Diam-diam kan Gus Dur melakukan lobby ya, baik ke Israel maupun ke Palestina. Meskipun sampai sekarang memang itu sulit tapi sekali. itu juga tidak ada kemajuan juga ya, tetap berseteru sampai sekarang. Nah, setelah Pak Gus Dur adalah Bu Mega. Bu Mega itu boleh dibilang menghadapi krisis politik dan cenderung akan terjadi peperangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Tapi dia ingat dengan pesan bapaknya kan, Bung Karno, bahwa kamu harus menjaga merekonsiliasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, beliau datang baik ke Korea Utara maupun ke Korea Selatan mencoba untuk
datang ke Korea Utara bilang ke Kim Jong Il bahwa Korea Selatan ingin rekonsiliasi. Begitu juga sebaliknya, upaya-upaya itu selalu dilakukan oleh Bu Mega untuk membawa pesan damai buat negara di Korea Utara itu dan Korea Selatan. Nah, setelah Bu Mega, Pak SBY, ya, Pak SBY juga concern meneruskan pengiriman pasukan perdamaian ya ke Lebanon, terus ikut juga dalam upaya-upaya yang saya ingat waktu itu kan ada perselisihan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia mengenai perbatasan kan. Nah, itu kita tidak menempuhnya dengan perang gitu ya, tapi Pak SBY melakukan penyelesaian itu secara politik dan akhirnya memang selesai kan. Soal perbatasan itu juga ketika waktu ambalat dengan Malaysia. Betul. Nah, Presiden SBY juga melakukan penyelesaian secara damai, melakukan kontak dengan Perdana Menteri Malaysia untuk menyelesaikan sengketa di perairan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, di eranya Pak Jokowi juga terjadi perang Ukraina dan Rusia. Nah, Pak Jokowi kan memberanikan diri untuk datang ke dua negara itu ya, datang ke Ukraina dan juga datang ke Rusia. Itu. Nah, di samping itu juga saya ingat Pak Jokowi itu juga memerintahkan Bu Retno ya untuk menjadi penengah waktu itu pertikaian antara Iran juga dengan sejumlah negara-negara Arab Saudi. Nah, Bu Menlo itu mengundang duta besarnya datang ke kantornya untuk menyampaikan pesan presiden untuk menyelesaikan perseteruan antara negara-negara di Timur Tengah dengan Iran. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh presiden. Di antaranya seperti itu, Mbak. Itulah kenapa bahwa Indonesia harus selalu berperan aktif ya. Tapi bicara soal kembali lagi ke perang Iran Israel itu, mengapa kita harus tetap berperan aktif meskipun posisinya kan sulit. Kalau misalnya untuk mendamaikan dua negara dengan kondisi sekarang itu jauh lah dari sulit banget. Hampir tidak mungkin bahkan. Nah, tapi bagaimana Indonesia agar bisa tetap berperan dalam perdamaian dunia seperti yang tadi kita singgung soal amanat konstitusi? Ya, dengan dasar amanat konstitusi itu tentu juga harus ada rasa kepercayaan diri presiden dan pemerintah Indonesia dan dilandasi apapun hasilnya terus berusaha mungkin melalui Menlu atau melalui duta besar atau presiden sendiri mengambil inisiatif untuk misalnya langsung berbicara dengan Sekjen PBB atau dengan representasi dari Iran ataukah dengan Israel ya, kan kita juga terbuka ya, politik Indonesia kan terbuka juga meskipun tetap bebas aktif, artinya kita tidak membatasi diri untuk hanya dengan Iran saja atau dengan Israel saja, tapi semua pihak yang bertikai bisa diajak bicara. Nah, langkah-langkah itu penting karena Indonesia ini di tengah situasi sekarang harus memastikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, sosial, dan juga keamanan, Mbak. Tanpa itu kita akan kedodoran ya. Misalnya nih, kalau dari sisi ekonomi ya, kalau misalnya nanti ada harga minyak mentah crude oil itu terus melonjak gitu ya, itu kita kan harus merevisi anggaran pendapatan belanja kita ya. Karena asumsi APBN-nya ya segitu. Iya, terutama kan subsidi itu bakal terubah gitu. Nah, bagaimana kita kalau harus melakukan revisi subsidi, kita ya bisa mengurangi lah. Indonesia melakukan langkah-langkah misalkan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil gitu. Nah, kita punya begitu banyak potensi energi yang ada, air, udara, itu dan juga angin. Nah, itu yang bisa digunakan oleh Indonesia untuk mengurangi ketergantungan kita dengan minyak. Yang kebetulan harga minyak mentah ini juga lagi tinggi gitu ya. Meskipun sempat turun ya sejak
tadi Trump bilang bahwa ada gencatan senjata yang diklaim, pun juga ada angin segar itu sempat turun sedikit, tapi kan masih fluktuatif, kita nggak tahu ke depannya kayak masih gimana. Belum tahu kan, permanenkah atau hanya sementara saja gencatan senjata itu. Jadi memang sebuah keniscayaan bahwa Presiden kita memang harus mengusahakan perdamaian dan mungkin juga kepala-kepala negara lainnya harus bersama-sama mengusahakan itu karena betul Mbak, kita membutuhkan stabilitas itu sosial ekonomi politik ya. Kalau tidak, kita akan terdampak pada turbulensi ekonomi politik yang dampaknya ke kita meskipun sebetulnya ada di luar gitu. Nah inilah yang langkah-langkah yang harus kita lakukan. Semoga deeskalasi segera terjadi biar tidak semakin efeknya buruk untuk tidak hanya di Timur Tengah tapi juga kita akan terkena imbasnya. Terima kasih banyak Mas Har untuk Istana dan Presiden kali ini. Kita ketemu lagi pekan depan, bahas apa? Banyak yang seru di depan dan di belakang layar seperti biasanya. Jangan kemana-mana, tetap like, comment, share, subscribe, apapun itu biar Istana dan Presiden semakin banyak episodenya. Saya Friska Clarissa dan juga Mas Hartanam. Sama-sama. Pamit, dadah.